Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu dan teman-teman semua, nama saya Alfia, BP 1710532040. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai pengaruh integrated reporting terhadap asimetri informasi. Adapun topik-topik dari makalah saya yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua teori keagenan, ketiga asimetri informasi, berikutnya integrated reporting, berikutnya pengaruh integrated reporting terhadap asimetri informasi, berikutnya kesimpulan. Latar belakang. Dalam era globalisasi saat ini, perkembangan informasi berlangsung sangat cepat. Begitu juga dengan lingkungan ekonomi yang berkaitan erat dengan unit usaha bisnis, sehingga menuntut adanya informasi yang berkualitas yang disajikan oleh perusahaan sebagai unit bisnis. Nah, laporan-laporan perusahaan ini pun terus berinovasi sesuai dengan tuntutan dari pemangku kepentingan, yang mana pada mulanya laporan perusahaan hanya berfokus kepada laporan keuangan yang menyajikan indikator-indikator keuangan saja. Di dalam hal ini, laporan mengenai pengelolaan perusahaan terpisah di dalam laporan manajemen. Nah, kemudian tuntutan terhadap laporan perusahaan ini pun terus berkembang, di mana tuntutan ini timbul bukan hanya dari kreditor dan investor saja sebagai penyedia dana dari perusahaan, namun terdapat tuntutan dalam hal mengenai pengaruh keberadaan perusahaan terhadap isu sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, pada tahun 1994, John M. Kelton mengusulkan triple bottom line reporting. Dalam hal ini, yang disajikan oleh perusahaan terdapat mengenai keuangannya, mengenai sosial dan lingkungan. Nah, selanjutnya laporan perusahaan pun semakin berkembang, di mana pada tahun 1999 Global Reporting Initiative menggagas Sustainability Reporting yang menyajikan informasi mengenai keuangan, lingkungan, sosial secara terpadu dalam satu paket pelaporan korporasi. Namun dalam penerapannya, laporan berkelanjutan ini atau sustainability reporting ini tidak menyajikan informasi mengenai strategi dan remunerasi, kinerja dan prospek masa depan perusahaan, sehingga kita tidak dapat melihat bagaimana penciptaan nilai perusahaan dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Nah, hal ini juga sejalan dengan penelitian Juliana pada tahun 2010 yang mengatakan bahwa laporan berkelanjutan tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, di mana ini menyiratkan bahwa investor tidak menggunakan laporan berkelanjutan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Hal ini memberikan pandangan baru bahwa laporan berkelanjutan dan laporan keuangan tidak berkaitan, sehingga berdampak pada asimetri informasi dan menyulitkan pengguna informasi. Apa itu asimetri informasi? Asimetri informasi adalah suatu kondisi di mana satu pihak memiliki informasi lebih banyak dibandingkan dengan pihak lainnya. Adapun berdasarkan data dari statistik pasar modal Otoritas Jasa Keuangan, asimetri informasi ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya, yaitu dari tahun 2014 ke tahun 2015, begitu juga dari tahun 2016 ke tahun 2017. Untuk mengatasi adanya asimetri informasi ini, pada Desember 2013, International Integrated Reporting Council menerbitkan Integrated Reporting, di mana dalam laporan terintegrasi ini yang disajikan informasi mengenai keuangan dan non-keuangan. Nah, namun dalam penerapannya, integrated reporting ini di Indonesia masih bersifat sukarela, sehingga perusahaan bebas untuk memilih informasi mana yang akan mereka sajikan dalam laporan perusahaannya. Adapun apa hal yang membedakan dari integrated reporting dan laporan berkelanjutan atau sustainability reporting, yaitu kalau sustainability reporting ini membantu perusahaan dalam menetapkan tujuan dan menggambarkan mengenai pengelolaan perusahaan terhadap dalam rangka untuk ekonomi global. Sementara kalau dalam integrated reporting ini menyajikan informasi mengenai perusahaan dalam rangka penciptaan nilainya, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah dan jangka panjang. Oleh karena itu, makalah ini
coba mengangkat topik mengenai bagaimana pengaruh integrated reporting yang menyajikan informasi keuangan dan keuangan secara terintegrasi terhadap asimetri informasi. Berikutnya mengenai teori keagenan. Teori keagenan didesain oleh Jensen dan Maclean pada tahun 1976, di mana di sini diasumsikan pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu perusahaan, baik manajemen ataupun stakeholder, memiliki perbedaan kepentingan, di mana di sini diasumsikan manajemen maupun stakeholder merupakan orang yang rasional dan termotivasi oleh kepentingan pribadi. Namun mereka memiliki kesulitan untuk percaya atas informasi yang telah disajikan. Di sini manajemen cenderung memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan stakeholder, dan mereka cenderung untuk menyajikan informasi yang baik-baik saja mengenai kondisi perusahaan, namun realitanya mungkin kurang baik. Padahal informasi tersebut akan digunakan oleh stakeholder dalam pengambilan keputusan. Nah, hal ini dapat menimbulkan asimetri informasi dalam suatu kegiatan bisnis. Nah, berikutnya mengenai asimetri informasi. Asimetri informasi itu sendiri adalah suatu keadaan di mana suatu pihak memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pihak lainnya. Nah, hal ini karena manajemen, di sini dalam hal ini manajemen yang memiliki informasi yang lebih banyak karena mereka berhubungan langsung dengan perusahaan. Sementara stakeholder mereka tidak berhubungan langsung dengan aktivitas perusahaan. Jadi mereka cenderung mendapatkan informasi atau mengambil keputusan berdasarkan informasi yang disajikan oleh manajemen. Baiklah, berikutnya mengenai integrated reporting. Nah, menurut International Integrated Reporting Council pada tahun 2013, integrated reporting adalah laporan yang pada akhirnya tujuannya untuk penciptaan nilai baik dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Di sini laporan ini merupakan laporan yang menghasilkan proses komunikasi oleh pihak organisasi. Laporan terpadu periodik tentang bagaimana strategi organisasi, kinerja, tata kelola, dan prospek perusahaan untuk kedepannya. Nah, integrated reporting ini sendiri juga memiliki prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Yang pertama, strategic focus and feature orientation. Di sini maksudnya integrated reporting harus mampu memberikan pemahaman yang dalam mengenai strategi organisasi dan bagaimana kemampuan organisasi dalam menciptakan nilai baik dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Yang kedua, prinsipnya itu connectivity of information. Pada prinsip ini, laporan terintegrasi akan menunjukkan gambaran keseluruhan dari kombinasi, keterkaitan, dan ketergantungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan organisasi dalam rangka menciptakan nilai dari waktu ke waktu. Nah, prinsip berikutnya yaitu stakeholder relationship. Di sini, integrated reporting akan memberikan pemahaman mengenai sifat dan kualitas hubungan antara organisasi dengan stakeholdernya. Di sini juga organisasi dapat memahami, memperhitungkan, dan juga menanggapi kebutuhan dari para stakeholder. Prinsip berikutnya yaitu materiality. Nah, di sini laporan integrated reporting akan mengungkapkan informasi hal-hal yang substantif yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk menciptakan nilai dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Berikutnya, consciousness. Di sini maksudnya laporan terintegrasi itu haruslah ringkas, yaitu meliputi konteks yang cukup untuk memahami strategi organisasi, governance atau tata kelola, kinerja, dan prospek, tanpa ditambah dengan informasi yang kurang relevan. Dan berikutnya, prinsip yang harus dimiliki oleh integrated reporting yaitu reliability and completeness. Di sini maksudnya dia tuh harus memuat hal-hal yang material secara seimbang tanpa kesalahan yang material. Dan prinsip yang terakhir adalah konsistensi and comparability. Di sini laporan terintegrasi harus disajikan secara konsisten dari waktu ke waktu dan memungkinkan perbandingan dengan organisasi lain terhadap hal yang material ataupun perbandingan dengan adanya laporan terintegrasi yang dibuat oleh perusahaan dari waktu ke waktunya. Terdapat juga dalam integrated reporting ini elemen-elemen yang harus dipenuhinya, sehingga
sehingga dia menjadi sebuah laporan yang terintegrasi. Yang pertama yaitu gambaran organisasi dan lingkungan eksternal. Di sini gambaran organisasi menjelaskan mengenai visi misi yang dimiliki oleh perusahaan, struktur kepemilikan, budaya, ataupun iklim yang dimiliki oleh organisasi, di mana hal ini akan menjadi modal awal bagi organisasi agar menjadi penciptaan nilai pada akhirnya. Penciptaan nilai bagi yang menjadi ciri khas karakteristik bagi perusahaan itu sendiri. Lalu lingkungan eksternal adalah kondisi eksternal yang mempengaruhi perusahaan, baik dari sisi politik, sosial, ekonomi maupun kondisi pasar. Sehingga dengan kita stakeholder melakukan analisis lingkungan eksternal ini, stakeholder dapat mengidentifikasi peluang maupun ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan pada masa akan datang. Dan stakeholder dapat mempertimbangkan bagaimana keputusan yang sebaiknya mereka ambil terhadap kerjasama mereka dengan perusahaan. Lalu yang berikutnya mengenai governance, elemen governance atau tata kelola. Nah, dalam hal ini elemen integrated reporting ini menggambarkan informasi mengenai struktur tata kelola perusahaan yang mendukung tercapainya tujuan perusahaan dan penciptaan nilai baik dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Berikutnya yaitu model bisnis. Nah, dalam model ini integrated reporting akan menunjukkan bagaimana aktivitas perusahaan baik dalam proses inputnya menjadi output dan outcome, sehingga secara umum hal ini dapat menggambarkan apakah penerapan strategi dari perusahaan pada periode yang berjalan itu berjalan dengan lancar atau berjalan dengan baik. Nah, sehingga stakeholder dapat mengevaluasi bagaimana kinerja perusahaan. Nah, selanjutnya elemen integrated reporting adalah risiko dan peluang. Di sini yaitu risiko dan peluang itu adalah digambarkan yang akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai baik dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, dengan digambarkannya risiko dan peluang yang ada pada perusahaan, sehingga stakeholder dapat menentukan strategi untuk meminimalkan risiko dan juga memaksimalkan potensi untuk memanfaatkan peluang yang akan ada pada masa yang akan datang. Sehingga laporan terintegrasi ini bermanfaat bagi stakeholder. Nah, selanjutnya elemen berikutnya yaitu strategi dan alokasi sumber daya. Di dalam laporan yang terintegrasi akan menggambarkan strategi yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai penciptaan nilai atau tujuannya, baik dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, di sini tentu saja dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu kinerja. Dalam integrated reporting juga menggambarkan sejauh mana pencapaian organisasi dalam periode berjalan. Nah, tentu saja dengan digambarkannya hal ini, maka stakeholder dapat mempertimbangkan bagaimana kinerja organisasi pada periode tersebut, sehingga mereka dapat mengambil keputusan terhadap apakah mereka akan melakukan hubungan lagi dengan perusahaan tersebut atau tidak. Nah, selanjutnya laporan terintegrasi akan terdapat elemen prospek masa depan. Nah, di sini akan digambarkan mengenai prediksi kondisi masa depan yang berkaitan dengan perusahaan, baik itu berupa tantangan maupun ketidakpastian yang akan dihadapi oleh perusahaan di masa yang akan datang. Nah, elemen yang terakhir yang harus dimiliki oleh integrated reporting adalah dasar pengungkapan elemen. Di sini akan mengenai dasar pengungkapan yang disajikan oleh perusahaan agar dapat dievaluasi tingkat pemenuhan kriteria laporannya. Dalam laporan terintegrasi, biasanya hal ini akan disajikan informasi mengenai laporan keuangan, dapat juga informasi tambahan mengenai catatan atas laporan keuangan, dan ungkapan tambahan yang diperlukan. Berikutnya masuk ke pengaruh integrated reporting terhadap asimetri informasi. Di sini saya mengambil penelitian yang dengan sumber data yang berasal dari database International Integrated Reporting
penelitian yang sumber datanya berasal dari perusahaan yang ada di Indonesia. Yang pertama masuk dulu dari yang berasal dari database International Integrated Reporting Council. Penelitian ini dilakukan oleh Fauzi pada tahun 2015 pada IRC untuk periode 2013 sampai 2015. Nah, apa itu IRC atau International Integrated Reporting Council? Adalah sebuah koalisi global dari regulator, investor, perusahaan, pembuat standar, profesi akuntansi, akademisi, dan LSM. Nah, dalam penelitian ini Fauzi menggunakan proksi dalam mengukur asimetri informasi adalah hubungan asimetri informasi dengan volatilitas return saham. Nah, apa itu volatilitas harga saham? Adalah suatu pergerakan mengenai naik turunnya harga saham dari suatu perusahaan yang sudah go public akibat adanya informasi baru yang masuk ke dalam bursa atau pasar. Nah, jadi yang dimaksud dengan volatilitas di sini adalah proses perubahan harga tersebut. Para ahli ekonomi juga sering menginterpretasikan bahwa pergerakan atau perubahan harga sebagai bukti bahwa pasar itu efisien. Jadi apabila volatilitas return saham itu baik, memberikan tanda bahwa informasi yang masuk ke dalam bursa itu sangat baik, yang berarti ketika informasi itu banyak, maka asimetri informasi berarti asimetri informasi yang terjadi itu berkurang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila volatilitas return saham tinggi, maka hal ini menggambarkan asimetri informasi yang berkurang. Jadi dalam penelitian Fauzi ini berdasarkan pengujian hipotesis, penjelasan teoritis, dan dengan menggunakan dua pengukuran pada integrated reporting, yaitu dari berdasarkan prinsipnya dan elemen-elemen yang ada disajikan oleh perusahaan tersebut, menunjukkan bahwa integrated reporting berpengaruh negatif dan signifikan terhadap asimetri informasi, yang berarti apabila perusahaan menerapkan integrated reporting sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh International Integrated Reporting Council, maka asimetri informasi yang terjadi akan semakin berkurang. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam pengaruh integrated reporting terhadap asimetri informasi dengan sumber data yang berasal dari perusahaan-perusahaan Indonesia. Nah, penelitian ini telah dilakukan beberapa kali. Yang pertama oleh Ramadhani pada tahun 2017 yang meneliti mengenai pengaruh penyajian elemen-elemen integrated reporting dalam laporan tahunan terhadap asimetri informasi. Nah, jadi populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang listing di Bursa Efek Indonesia per 31 Desember 2015. Di sini didapatkan dalam penelitian ini yang berdasarkan hasil uji hipotesis ditemukan bahwa elemen gambaran organisasi dan lingkungan eksternal, tata kelola, model bisnis, strategi dan alokasi sumber daya, kinerja dan prospek masa depan tidak berpengaruh terhadap asimetri informasi. Nah, hal ini karena perusahaan yang menjadi sampel belum menerapkan format integrated reporting sesuai dengan yang telah ditentukan, melainkan mereka hanya menyajikannya dalam bentuk item-item tertentu. Sedangkan elemen risiko dan peluang berpengaruh terhadap asimetri informasi karena perusahaan telah menyajikannya sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh perusahaan. Nah, penelitian berikutnya dilakukan oleh Karina pada tahun 2018. Di sini Karina mengambil populasi perusahaan manufaktur dan sektor real estate dan konstruksi bangunan yang listing di Bursa Efek Indonesia dan mempublikasikan annual report pada tahun 2013 sampai dengan 2016. Nah, kenapa Kairina mengambil sampel ini? Karena menurut Kustiani pada tahun 2017, sektor real estate dan konstruksi bangunan adalah sektor yang menerapkan elemen integrated reporting tertinggi. Namun berdasarkan hasil uji hipotesis dari Karina ini ditemukan bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan Ramadhani pada tahun 2017. Dia tidak berpengaruh
terhadap penyajian elemen ini tidak berpengaruh terhadap asimetri informasi, karena pada temuannya perusahaan tersebut belum menerapkan integrated reporting sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh International Integrated Reporting Council, sehingga dia tidak berpengaruh terhadap asimetri informasi. Nah, penelitian berikutnya untuk lebih meyakinkan kita mengenai pengaruh integrated reporting terhadap asimetri informasi dilakukan oleh Karina pada tahun 2018. Nah, dilakukan oleh Kurniawati pada tahun 2020 mengenai pengaruh integrated reporting terhadap asimetri informasi dengan kualitas laba sebagai pemoderasi pada perusahaan pemenang Asia Sustainability Report Award atau ASRA. Nah, berdasarkan hasil penelitian dari Kurniawati ini ditemukan bahwa elemen integrated reporting tata kelola organisasi, model bisnis, dan prospek masa depan berpengaruh terhadap asimetri informasi secara langsung. Yang artinya apabila pengungkapan elemen-elemen tersebut semakin baik atau sesuai dengan format yang telah ditentukan, maka hal ini akan berpengaruh terhadap asimetri informasi. Artinya yang maksudnya adalah asimetri informasi tersebut akan semakin berkurang. Sementara pengungkapan elemen dari gambaran organisasi dan lingkungan eksternal, risiko dan peluang, strategi dan alokasi, kinerja dan dasar pengungkapan pada penerapannya belum berpengaruh terhadap asimetri informasi karena memang dia tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh IIRC. Gitu. Nah, masuk ke kesimpulan dari makalah ini dapat disimpulkan bahwa teori keagenan adalah teori yang mendasari adanya asimetri informasi ini, di mana masing-masing pihak cenderung melindungi kepentingan pribadinya atau kepentingan masing-masingnya, yaitu antara pihak manajemen dengan stakeholder. Di sini manajemen memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kondisi perusahaan karena mereka berhubungan secara langsung dengan aktivitas perusahaan, sementara stakeholder mereka tidak berhubungan langsung. Nah, kemudian karena hal ini, manajemen ini cenderung menyajikan informasi yang baik-baiknya saja mengenai kondisi perusahaan yang mungkin saja pada realitanya tidak seperti itu, sehingga hal ini dapat menimbulkan asimetri informasi. Karena adanya asimetri informasi ini, hal ini tentu saja dapat merugikan pihak dari stakeholder. Nah, sebagai salah satu hal yang dibentuk untuk mengurangi asimetri informasi ini adalah integrated reporting pada tahun 2013 yang diinisiasi oleh International Integrated Reporting Council. Nah, di sini berdasarkan beberapa penelitian tadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh integrated reporting terhadap asimetri informasi itu adalah berpengaruh negatif signifikan. Nah, artinya apabila penerapan integrated reporting ini sesuai dengan format yang telah ditentukan, baik dia sesuai dengan prinsip-prinsipnya tadi, prinsip-prinsip dari integrated reporting dan elemen-elemennya telah disajikan sesuai dengan formatnya, maka asimetri informasi tersebut akan semakin berkurang. Nah, artinya stakeholder dapat memiliki informasi yang mungkin saja hampir sama dengan informasi yang dimiliki oleh manajemen, sehingga diharapkan integrated reporting ini dapat dimulai sedikit demi sedikit elemen-elemennya diterapkan oleh perusahaan yang ada di Indonesia, karena hal ini sangat bermanfaat bagi stakeholder maupun bagi perusahaan dalam penciptaan nilai mereka, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata-kata saya ataupun kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf.